lebih baik menjadi raja kecil di kerajaan sendiri daripada menjadi panglima besar di kerajaan orang lain. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Sales Magic ya. Nah, di video kali ini saya akan lanjutkan di part 2-nya mengenai pekerjaan atau peluang usaha yang bisa kalian lakukan di musim seperti ini, teman-teman. Di musim yang serba susah seperti ini. Nah, di sini saya akan lebih banyak sharing mengenai bisnis online ya di video-video saya akhir-akhir ini, karena begini, saya pun merasakan sendiri bahwa bisnis online itu prospek kedepannya itu sangat-sangat bagus, teman-teman ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Sekarang begini, kita semua ya dituntut untuk menggunakan smartphone, untuk menggunakan HP, ya kan? Nah, tapi begini, kita anak TK, anak PAUD itu pun diwajibkan menggunakan HP. Jadi sekolah daring seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa bisnis online itu menjanjikan. Karena sekarang aktivitas manusia semuanya dilakukan serba online. Dari sekolah, dari delivery makanan, dari bayar listrik, bayar tagihan, bayar cicilan, semuanya hampir lewat online semuanya, teman-teman. Bahkan mencari uang lewat online itu sekarang juga banyak. Nah, itu yang akan saya sharing di video kali ini ya. Nah, di video kemarin saya udah share ya 3 peluang usaha yang bisa kalian lakukan di musim seperti ini. Nah, ini adalah part keduanya, teman-teman ya. Ya, yang belum nonton nanti saya taruh part satunya di deskripsi video ini supaya nontonnya kalian bisa lebih berurutan. Jadi lebih enak nontonnya ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Peluang usaha apa ya yang bisa kalian lakukan di musim seperti ini? Yang pertama adalah kalian bisa menjadi seorang reseller ya. Reseller dan dropshipper ya. Itu adalah sebenarnya itu beda ya. Jadi definisinya begini, kalau reseller itu sama dengan stokis. Jadi misalnya nih di tempat kalian itu ada produksi misalnya kerupuk atau produksi lanting. Nah, kalian bisa membeli dalam jumlah bal-balan, lalu kalian kemasin sendiri, buat brand sendiri, terus kalian pasarkan sendiri. Itu namanya kalian menjadi seorang reseller atau seorang stokis. Ataupun seperti yang sudah sering saya share, jadi misalnya nih, saya itu membeli produk Unilever atau P&G atau sejenisnya ya, terus saya jual lagi, entah itu saya jual ke warung ataupun saya jual ke konsumen langsung, itu sebenarnya saya juga masuk dalam kategori reseller. Tapi kalau misalnya untuk produk-produk retail itu namanya bukan reseller tapi freelancer ya, sales freelance seperti itu. Nah, lah bedanya sama dropship apa, Mas? Kalau dropship itu gini, misalnya nih kalian lihat toko online yang bintangnya udah bagus, udah ratingnya udah 5, komentarnya bagus, pengirimannya hampir 99% berhasil. Nah, kalian tinggal ambil gambar dari toko online tersebut ya, ataupun kan bisa membuat atau bisa order dulu produk dari toko tersebut, kalian foto ya, kalian buat toko online. Nah, misalnya nih ada sebuah produk harganya Rp5.000 ya, terus kalian ambil fotonya, kalian edit, kalian bandrol dengan harga Rp7.000. Nah, kalian posting di toko online kalian seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada orang yang pesen ya, kalian dapat konsumen atau pelanggan, kalian tinggal membelikan ke pihak pertamanya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman. Misalnya ada distributor kopi harganya Rp5.000. Wah, ini kopi khas Purworejo misalnya, ini harganya Rp5.000. Nah, terus saya jual Rp7.000 nih di toko online saya. Ada yang beli, saya tinggal membayar Rp5.000, terus saya kirimkan alamat orang yang membeli produk tersebut. Nah, nanti begitu produknya datang, saya menerima pembayaran Rp7.000. Itu saya dapat untung Rp2.000 per transaksi, per piece-nya ya. Ya, saya yakin kalian sudah paham lah ya mengenai dropshipper ini. Nah, untuk reseller sama dropshipper, kalau misalnya kalian bingung juga nih ya, saya kepengen jadi reseller, Mas, tapi bingung mau reseller produk apa, mau dropship juga bingung mau dropship produk apa. Kalian bisa download aplikasi Ula ya, untung lancar aman ya. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini untuk download aplikasinya di Google Play Store. Ini udah di-download 50.000 lebih, teman-teman. Jadi udah benar-benar terpercaya. Lalu caranya gimana, Mas, cara menggunakan aplikasi Ula? Nanti akan saya share ya, teman-teman. Akan saya share gimana caranya menggunakannya, gimana cara belanjanya supaya dapat gratis ongkir, supaya dapat harga murah. Nanti akan saya share. Makanya yang belum subscribe
di subscribe, loncengnya diaktifkan supaya saat saya upload videonya kalian nggak ketinggalan video yang membahas tentang aplikasi ULA tersebut. Terus selain reseller sama dropshipper, kita bisa menjadi seorang blogger ya. Apa bedanya blogger sama YouTuber? Nah, kalau misalnya blogger itu adalah seseorang yang berkarya melalui tulisan, teman-teman, melalui tulisan tangan. Jadi nih bagi kalian, khususnya cewek-cewek nih yang suka nulis Dear Diary ya. Dear Diary, hari ini aku seneng banget. Ya, misalnya seperti itu. Nah, atau bagi kalian yang gemar membuat puisi atau mencurahkan isi hati kalian lewat tulisan. Nah, kalian bisa mencoba peruntungan nih jadi seorang blogger ya. Kalian bisa tulis apapun itu ya. Karena kalau misalnya blogger itu banyak yang visit, banyak yang berkunjung, itu bisa dimonetisasi. Bisa dipasangi iklan AdSense dan kita bisa mendapatkan uang AdSense dari blogger tersebut, seperti itu. Bukan hanya dari AdSense, ada PPC, pokoknya banyak, teman-teman. Nah, kalau misalnya YouTuber, ini adalah opsi berikutnya ya. Kalian bisa menjadi YouTuber juga. Nah, untuk YouTuber itu ya seperti yang saat ini saya lakukan. Ini adalah bukti realnya ya, bahwa semua yang saya sharingkan itu adalah bukan hanya sekedar teori. Saya sudah mempraktekkan semua yang saya share. Saya bisa ngomong karena saya sudah praktek. Salah satunya adalah YouTuber ya. Jadi YouTube itu menurut saya sih benar-benar aplikasi yang prospeknya itu sangat bagus, teman-teman. Nah, tapi begini nih, bagi kalian yang pengen jadi YouTuber, jangan berorientasi ke uang atau ke AdSense. Kalian fokus membuat konten yang bermanfaat untuk orang banyak, konten yang menghibur orang banyak. Nanti AdSense adalah bonus dari hasil jerih payah kita. Kalau misalnya kalian ingin jadi YouTuber, kuncinya satu, kalian kuatin mental kalian. Karena akan banyak netizen, haters yang akan menyerang kolom komentar YouTube kalian. Tapi nggak masalah. Waktu itu saya pun sebenarnya sempat down. Loh, saya ini membuat video itu susah. Saya ini berbagi sesuatu yang bermanfaat. Ini ilmu mahal. Saya dulu belajar ini mengikuti seminar, bayar sampai jutaan rupiah dan saya share gratis. Kok komentarnya seperti ini? Dulu saya sempat ngedown, tapi akhirnya setelah setelah terbiasa dan semakin bertambahnya jumlah subscriber ya, sekarang udah hampir 15.000 subscriber, itu saya semakin semangat. Wah, berarti yang nggak suka sama konten saya hanya segelintir aja. Dan ya wajar sih, tidak mungkin semua orang suka sama kita. Kalau misalnya begini, waktu itu saya membuat polling, sebenarnya channel YouTube ini bermanfaat atau enggak sih? Ternyata banyak yang memilih opsi bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat ya. Dan dari channel YouTube ini saya juga sudah mendapatkan ratusan DM yang masuk di Instagram saya yang memberikan kesaksian bahwa mereka sudah berhasil, dalam artian sudah punya usaha sampingan, menjadi freelance, bahkan ada yang sampai bikin pabrik sendiri. Entah itu testimoni hoax ataupun testimoni supaya saya balas DM mereka, tapi setiap saat ada DM seperti itu, hati saya merasa tersentuh. Wah, ternyata sharing saya ini bisa mengubah kehidupan orang lain. Bahkan saya pernah dikirimi banyak sekali sampel produk ya, teman-teman. Entah itu produk rokok, entah itu produk makanan, produk minuman, itu sudah sering sekali, teman-teman. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian ingin jadi YouTuber, kuatin mental, jangan fokus di uang, fokuslah di konten kalian. Kalau konten kalian bagus, pasti orang pada subscribe channel YouTube kalian. Seperti itu, teman-teman ya. Itu adalah opsi berikutnya. Dan untuk cara menghasilkan uang dari YouTube itu juga banyak, bukan hanya dari AdSense, teman-teman. Bahkan saya bisa waktu itu membuat sebuah program SMJK 1 minggu jago kanvas ya, dan itu yang join itu benar-benar banyak sekali, teman-teman. Udah hampir 1.000 orang yang join member tersebut. Nah, bahkan sampai saat ini pun saya masih menutup. Jadi yang DM Mas, saya kepengen privat, Mas saya kepengen join SMJK, minta bimbingan privatnya. Saya saat ini masih belum melayani. Karena apa? Kuota yang kemarin itu masih banyak. Jadi udah banyak yang istilahnya itu waiting list lah, seperti itu. Jadi udah antrinya udah lama. Seperti itu. Ya nanti kalau misalnya udah selesai semuanya, nanti akan saya publikasikan lagi kalau misalnya saya membuat program SMJK atau program 1 minggu jago kanvas. Seperti itu. Nah, untuk kalian yang mungkin bertanya, Mas, kenapa kok nggak dipublikasiin sekalian aja? Kenapa kok dibuat program berbayar? Nah, jadi begini, ada beberapa ilmu yang memang tidak boleh dipublikasikan.
Seperti misalnya nih, saya pernah bekerja di distributor produk misalnya nih Unilever, Wingswood, KAU. Saya nggak boleh mempublikasikan secara publik kepada khalayak ramai karena ada beberapa rahasia perusahaan yang memang nggak boleh di-share secara publik seperti itu, seperti dari harga modal dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Nah, tapi di program SMJK karena itu privat, saya share semuanya yang saya ketahui. Tapi dengan perjanjian mereka tidak boleh share ulang video saya. Seperti itu teman-teman, kenapa saya buat program berbayar. Dan ditambah lagi, saat saya membuat program berbayar, saya itu selalu totality, dalam artian waktu saya mengorbankan banyak waktu saya, waktu yang harusnya buat mengelola maksudnya tim marketing, untuk berjualan, untuk nyales, kadang saya sampai nggak berangkat ya, nggak berangkat karena apa? Melayani orang yang udah join program seperti itu, dan programnya pun harganya menurut saya sangat-sangat murah sekali teman-teman. Oke, mungkin next time kalau misalnya udah selesai programnya akan saya umumkan lagi. Tapi bagi kalian nih yang punya sosial media, kalian bisa follow IG saya @bangkit_real. Linknya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Nah, karena di setiap bulannya saya selalu mengadakan webinar gratis ya, atau live streaming gratis. Nah, nanti waktu saya live streaming kalian bisa tanya tuh pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Karena kalau misalnya yang komentar nggak mungkin saya balas semuanya karena terlalu banyak, capek tangan saya, bisa keriting jempol saya. Oke, mungkin itu videonya ya, beberapa hal yang bisa kalian lakukan di musim seperti ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat untuk kalian. Semangat terus, jangan mau kalah sama keadaan ya teman-teman. Percayalah kamu lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan, kamu lebih hebat daripada apa yang kamu bayangkan. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.